Setiap kali saya berkencan, saya harus bertanding tangan dengan wanita di depan saya. Semakin besar kekuatan wanita itu, semakin saya suka. Sebaiknya dia bisa menghancurkan saya dalam sekejap, karena di dalam diri saya ada sebuah darah. Keturunan pohon kuno semakin kuat, semakin besar kekuatan yang saya dapatkan. Namun saat saya gila mencari istri yang kuat, tiba-tiba saya mengetahui bahwa ini adalah dunia kultivasi spiritual. Orang biasa tidak bisa melahirkan keturunan dengan akar spiritual. Hanya wanita dari keluarga kultivasi yang bisa. Saya langsung sangat bersemangat. Jika saya bisa menikah dengan wanita dari keluarga kultivasi, melahirkan keturunan yang memiliki akar spiritual, kekuatan saya pasti akan meningkat seiring dengan itu. Namun kenyataan memberikan saya air dingin. Keluarga kultivasi sama sekali tidak memandang saya. Karena saya hanyalah orang biasa tanpa akar spiritual. Saya merasa tidak puas. Kenapa keluarga spiritual bisa menjelajahi langit dan bumi, atau berharap untuk hidup abadi? Sementara kita, orang biasa, hanya bisa menjadi katak di dasar sumur. Saat aku berpikir tentang bagaimana cara menikahi wanita yang memiliki akar spiritual, sebuah rencana sempurna tiba-tiba muncul di pikiranku. Tak lama kemudian di kota Qingyun, sebuah toko perhiasan bernama Pavilion Cemerlang secara diam-diam dibuka. Namun yang aneh adalah, aku tidak berniat menjual perhiasan emas dan perak, melainkan mengakuisisi banyak makanan ringan yang dibuang. Pelayan Afu merasa sakit hati melihat tumpukan batu pecah di lantai. Meskipun keluarga Chan kaya raya, mereka juga tidak bisa menahan pemborosan seperti ini dari tuan muda. Bahkan jika itu adalah batu spiritual yang sudah tidak berguna, menghabiskan banyak uang, memikirkan ini, dia tidak bisa menahan untuk menghela napas. Jika terus begini, keluarga Chan akan segera bangkrut karena tuan muda. Tanpa disadari, batu spiritual yang dibuang ini adalah bagian terpenting dari rencanaku. Setengah bulan kemudian, pusat permata resmi dibuka. Namun ketika Afu kembali memasuki toko, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Rak-rak tidak dipenuhi perhiasan emas dan perak, namun bersinar dengan cahaya yang memukau. Ternyata kerajinan batu permata di dunia ini masih tertinggal, masih berada di tahap penghalusan. Sementara aku sebelumnya kaya dari menjual berlian, maka aku memanfaatkan teknik pemotongan dari kehidupan sebelumnya, mengubah limbah menjadi banyak sisi yang terpotong, memantulkan cahaya yang mempesona. Saat Afu masih terperangah, kata-kataku selanjutnya membuat wajahnya berubah. Perhiasan ini harganya 100 tel emas kurang 1 sen. Tidak ada yang bisa membeli seluruh toko dengan 100 tel emas. Siapa yang akan membeli dengan harga semahal ini? Namun aku hanya tersenyum tipis. Tenang saja, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak cahaya seperti ini. Afu ragu-ragu mengikuti perintahku. Hasilnya, perhiasan ini segera menarik perhatian yang cukup besar. Bahkan ada wanita pengendara rendah yang menyamar masuk ke toko. Terpesona dan tidak ingin pergi. Melihat batu spiritual yang terbuang berubah menjadi harta, rasa meremehkan Afu padaku sudah lenyap. Yang ada sekarang adalah kekaguman yang mendalam. Tapi yang lebih mengejutkannya masih ada di depan. Tuan muda, seorang guru wanita ternyata ingin membayar dengan batu spiritual. Itu kan makanan ringan. Namun, apa yang aku katakan selanjutnya membuatnya terdiam seketika. Di pusat perhiasan cemerlang, kami hanya menerima emas dan perak. Tidak menerima makanan ringan. Batu spiritual jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Itu adalah barang yang bisa diperdagangkan dengan makhluk abadi. Siapa sangka saya justru memotong ucapannya. Keluarga Chan kami dipandang sebagai keluarga kaya di mata orang biasa. Namun di mata praktisi spiritual, kami hanyalah semut. Jika kami mengumpulkan batu spiritual secara besar-besaran, itu hanya akan mendatangkan bencana bagi kami. Saya berjalan ke depan jendela, melihat keluar jendela. Pepatah mengatakan, pohon besar menarik angin. Saya selalu berusaha mengendalikan penyebaran nama. Harus menunggu kesempatan untuk melaksanakan rencana berikutnya. Namun, yang tidak saya duga adalah, hanya dalam 3 bulan, nama Cengkareng hampir menyebar ke seluruh kota Qingyun. Kekayaan mengalir deras ke keluarga Chan. Namun, rasa krisis di dalam hati saya semakin mendalam. Bisnis terlalu ramai, hampir tidak bisa ditahan lagi. Saat saya sangat cemas, sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh kota menutupi ketenaran saya. Dan kesempatan yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Di luar gerbang rumah Lin, tuan muda ketiga dari keluarga Shao, Shao Han, berdiri dengan sikap angkuh, dengan tangan di belakang. Di belakangnya, para pelayan mengangkat beberapa peti yang dihiasi simbol kebahagiaan. Kepala keluarga Lin melihat situasi ini dengan terkejut. Dengan senyum lebar di wajahnya, Tuan Shao, ini terlalu mendadak. Namun Shao Han hanya tertawa dingin. Matanya melirik ke belakang, menuju Lin Qingyue yang wajahnya pucat. Paman Lin awalnya bertunangan karena dia memiliki bakat spiritual menengah.
dengan tingkat kultivasi kilapisan 7 yang seharusnya cocok untukku. Tapi sekarang, setelah kata-kata itu terucap, kerumunan yang menonton langsung menjadi gaduh. Dengar-dengar Lin Qingyue mencari sebatang rumput darah, malah terkena serangan binatang iblis tingkat 2. Bukankah begitu? Meskipun dia berhasil selamat dari situasi itu, tapi dantiannya hancur. Seluruh kemampuan kultivasinya hancur bersih. Xiao Han melangkah maju, melemparkan sebuah surat pernikahan ke tanah. Lin Qingyue, jangan salahkan aku. Dunia kultivasi memang seperti ini. Keponakan yang bijak berbicara dengan benar. Gadis ini memang kurang beruntung, menghambat masa depan keponakan yang bijak. Pernikahan ini harus dibatalkan. Dunia kultivasi mengutamakan kekuatan. Kakek dari keluarga Xiao sedang dalam meditasi untuk mencapai Yuan Ying. Dia tidak berani menyinggungnya. Mendengar kata-kata itu, Lin Qingyue menggigit bibirnya dengan erat. Dibandingkan dengan penghinaan Xiao Han, ketidakpedulian kepala keluarga lebih membuat hati terasa dingin. Semua orang merasa sayang dan menghela napas. Hanya aku yang sedikit tersenyum. Sepertinya sudah saatnya melaksanakan rencana berikutnya. Beberapa hari kemudian, aku memasuki pintu keluarga Lin dengan membawa hadiah yang telah disiapkan. Aku sangat tahu, di mata keluarga kultivasi, wanita dalam keluarga hanyalah sumber daya yang menunggu untuk dijual. Dan sebagai orang biasa, untuk menikahi wanita-wanita yang tinggi dan terhormat ini, intinya hanya dua kata, kepentingan. Selama kepentingan ini lebih besar daripada pernikahan yang dihias. Lagi pula, Lin Qingyue sudah kehilangan semua kemampuannya. Ketika saya tiba di ruang pertemuan keluarga Lin, saya mengusulkan untuk menggunakan bisnis batu permata sebagai mahar. Untuk menikahi Lin Qingyue, saya mengira pernikahan ini akan berjalan lancar. Namun reaksi keluarga Lin membuat hati saya terasa berat. Di sekitar saya tiba-tiba terdengar tawa sinis. Kau ini tidak gila kan? Mengira bisa menukar saya dengan beberapa batu spiritual yang sudah dipoles. Wanita kepala keluarga Lin, Lin Zhang duduk di posisi tinggi. Pergilah, ambang batas dunia kultivasi. Tidak bisa hanya dengan trik-trik biasa untuk masuk ke sini. Mendengar kata-kata itu, wajahku tampak suram. Aku hendak mengeluarkan kartu terakhir. Namun, 3 elder Lin Hongyu tiba-tiba berbicara. Tunggu, bawa barang itu ke sini. Aku ingin melihatnya. Hatiku merasa senang. Segera aku memberi isyarat kepada Afu untuk mengambil kotak kayu cendana yang sudah disiapkan. Begitu dibuka, seketika cahaya bersinar terang. Sebuah cincin berlian yang indah dan berkilau terletak di dalamnya. Kilau yang sangat memukau. Seketika menembus pertahanan Lin Hongyu sebagai seorang wanita. Melihat ada sedikit api menyala di matanya, saya segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, para guru spiritual, jika kalian tidak tertarik pada bisnis ini, itu karena kalian menganggap dia hanya mendapatkan pengalaman dari orang biasa. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa barang ini bisa menghasilkan batu spiritual? Siapa sangka? Saat mendengar kata-kata itu, dia justru tersenyum sinis. Siapa yang bodoh sampai mau membeli sampah dengan makanan ringan? Saya menatap Lin Zhen. Mungkin pria tidak akan, tapi wanita akan sedikit terkejut, memicingkan mata dan menilai saya kembali. Jarang ada orang biasa yang bisa tetap tenang di hadapannya. Ketahanan ini membuatnya sedikit terkejut. Ruang besar itu terdiam sejenak. Hanya cincin berlian itu yang masih bersinar dengan tenang. Saat aku berpikir bagaimana meyakinkan keluarga Lin, Lin Zhen tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tak terduga. Jika kamu bisa menghasilkan 1000 batu spiritual dalam sebulan dengan perhiasan ini, keluarga Lin akan menikahkan Lin Qingyue denganmu. Belum sempat aku menjawab. Dia tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Jika tidak bisa, semua aset keluarga Chan akan diserahkan padamu. Biarkan keluarga Lin mengurusnya. Begitu kalimat itu diucapkan, Afu di belakangku langsung menatapku. Berusaha keras memberi isyarat agar aku menolak. Baginya, meskipun bisnis Cuicang Pavilion sangat baik, namun untuk mendapatkan begitu banyak makanan ringan dari tangan seorang guru, itu benar-benar omong kosong. Tapi aku tidak menyangka. Aku perlahan mengangkat kepala. Dengan senyum percaya diri berkata, generasi muda yang licik. Akhirnya, warisan keluarga Chan yang sudah berdiri selama 100 tahun. Akan hancur karena semangat sesaat tuan muda. Sementara semua orang di keluarga Lin memandangku dengan niat buruk, seolah-olah melihat domba gemuk yang akan disembelih. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga besar dalam dunia kultivasi, namun dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran mereka sangat besar. Lin Hongyu bahkan memainkan cincin berlian itu. Dengan penuh minat mengamatiku, tubuh manusia ini cukup bagus. Ketika keluarga Chan bangkrut, tepat untuk mengambilnya, bertanggung jawab untuk menyajikan teh dan air. Lin Zhen menunjukkan senyum puas. Memiliki keberanian, aku akan memberimu kontrak selama sebulan. Aku menandatangani kontrak itu dengan tenang. Dalam tatapan ejekan, aku berbalik dan pergi. Semua orang tidak percaya padaku. Namun,
Mereka tidak tahu, taruhan yang tampaknya pasti kala ini adalah langkah terpenting bagiku. Dengan persetujuan keluarga Lin, setelah kembali, aku tidak lagi menekan Kilau Cui Kenge, langsung menjalankan bisnis di bawah pengawasan para praktisi spiritual. Namun, aku tahu betul, hanya dengan penampilan yang mencolok, tidak cukup untuk membuat para wanita praktisi mengeluarkan batu spiritual. Aku perlu memberikan jiwa pada perhiasan ini. Selama sebulan berikutnya, Cui Kenge meluncurkan 3 seri perhiasan berturut-turut, dan tidak lagi menerima emas dan perak, hanya menerima makanan ringan. Seri pertama bernama Angin Emas dan Embun Giok. Saya memotong berlian menjadi bentuk bintang, dipadukan dengan lagu abadi, Jin Fang Yolu. Begitu bertemu, sudah mengalahkan banyak hal di dunia. Secara permukaan menjual perhiasan, sebenarnya menjual cinta yang menyedihkan. Mereka yang bertahun-tahun mengasingkan diri, pemimpin muda yang baru merasakan cinta, di mana mereka pernah melihat suasana seperti ini, seketika terjatuh. Seri kedua bernama En Xiang, menggunakan potongan bunga plum, jernih dan transparan, dan dilengkapi dengan kutipan terkenal tentang bunga plum. Bayangan samar melintang di air yang jernih, aroma tersembunyi mengapung saat bulan senja. Model ini menonjolkan kesendirian yang dingin dan angkuh. Seketika menyentuh para dewi tingkat tinggi yang menganggap diri mereka suci. Model ketiga adalah yang paling menonjol, yaitu Cuan Juan. Berlian besar itu seperti bulan purnama di langit. Aku mengucapkan kalimat itu di depan umum. Semoga kita panjang umur, bersama-sama menikmati bulan purnama. Setelah pertunjukan ini, seluruh kota heboh. Tidak hanya para wanita kultivator yang gila, bahkan banyak pria kultivator pun mengeluarkan camilan. Demi menyenangkan hati, berikan saya 1 set angin emas Embun Giok. Saya ingin yang itu, bulan. Melihat tumpukan camilan yang menumpuk di atas meja, Afu begitu bersemangat sampai tangannya bergetar. Kekayaan keluarga Chan berhasil diselamatkan. Sebulan kemudian, saya kembali ke restoran Lin Jiai, menuangkan 1000 makanan di atas meja. Aroma camilan yang kaya membuat semua orang di keluarga Lin bernapas lebih berat. Sikap meremehkan Lin Zhen sudah tidak terlihat lagi, menunjukkan ketamakan dan kejutan yang sulit disembunyikan. Keponakan yang bijak memang jenius bisnis. Pernikahan ini, keluarga Lin mengizinkan semua orang di keluarga Lin. Tidak menyangka aku benar-benar berhasil. Namun setelah terkejut, tatapan mereka menjadi sedikit rumit. Mengganti seorang sampah yang tidak bisa berlatih dengan cara yang brutal ini, keluarga Lin pasti untung besar. Chan Changsheng mungkin sudah terpesona oleh Lin Qingyue. Manusia biasa memang tidak berpengalaman. Mengira menikahi seorang praktisi kultivasi bisa berhubungan dengan dunia kultivasi. Tanpa disadari, tanpa akar spiritual, selamanya hanya menjadi semut yang pendek umur. Afu mendengarkan pembicaraan ini, juga tidak bisa menahan untuk menghela napas dalam hati. Lin Qingyue sekarang selain cantik, menikahinya, apa gunanya? Biaya ini terlalu besar. Saya mengabaikan ejekan di sekitar. Dengan ekspresi tenang menetapkan perjanjian pernikahan. Tanggal pernikahan dipilih 3 hari lagi sebagai biaya. Saya harus menyerahkan sebagian besar keuntungan dari bisnis permata, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasi cabang selanjutnya. Keluar dari Lingfu, saya menoleh dan melihat dalam-dalam ke pintu merah besar itu. Meskipun transaksi telah disepakati, namun di dalam hati saya tidak merasakan banyak kebahagiaan. Sebaliknya, muncul sedikit kesedihan. Sejak awal, dalam negosiasi tentang nasib Lin Qingyue ini, tidak ada seorang pun yang menanyakan padanya, apakah dia mau atau tidak. Dia seperti barang yang dikembalikan dari keluarga Shao, dan dijual kembali oleh keluarga Lin demi keuntungan kepada aku yang hanya seorang manusia biasa. Aku menyentuh surat pernikahan yang ada di pelukanku, menghela napas pelan. Dunia kultivasi memang mengutamakan kekuatan, bahkan para kultivator yang tinggi, sekali jatuh dalam kesulitan, hanya bisa pasrah. Namun segera aku mengalihkan pandangan, dan bangkit kembali. Tapi siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari situasi ini masih belum diketahui. Yang terpenting sekarang adalah segera menikah dan melahirkan keturunan untuk meningkatkan kekuatan diri. 3 hari kemudian di rumah Lin Qingyue duduk di depan cermin tembaga dengan mahkota Phoenix dan perhiasan. Riasannya sangat halus. Meskipun kemampuan spiritualnya hilang, tetapi aura anggun yang terbentuk dari latihan bertahun-tahun masih membuatnya terlihat sangat menawan. Jauh lebih dari wanita biasa. Pelayan yang melayaninya melihat sosok di cermin, tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Sungguh cantik. Tidak heran Chan Changsheng rela menghabiskan segalanya untuk menikahi Nona. Hanya sayangnya, Nona harus menikah dengan seorang pedagang biasa. Lin Qingyue mendengar gosip-gosip ini, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dia tidak pernah berpikir untuk mati. Namun tepat semalam, kepala keluarga mengancam dia, jika berani bunuh diri, keluarga cabang ini akan selamanya diusir dari keluarga Lin demi saudara-saudaranya.
dia hanya bisa menerima nasib. Selama waktu ini, dia telah melihat betapa dinginnya dunia, penghinaan dari mantan tunangannya, ketidakpedulian keluarga, telah membuat hatinya penuh luka. Mengenai Chan Changsheng yang belum pernah ditemui, dia pernah melihat banyak anak-anak nakal dari dunia biasa. Pasti orang ini juga memiliki penampilan yang menjengkelkan. Memikirkan hal ini, setetes air mata mengalir di pipinya. Diam-diam jatuh di atas gaun pengantin yang merah cerah. Pada hari pernikahan, rombongan penjemput memanjang sejauh beberapa mil. Suara gong dan drum menggema dengan keras. 10 li hiasan merah menghiasi jalan. Saya sengaja mengatur acara yang megah ini, memberi cukup muka kepada, juga menutup mulut mereka yang mengatakan dia malang menikah dengan orang biasa. Namun saya tidak tahu keputusan ini hampir membahayakan diri sendiri. Tidak jauh dari situ, di dalam Zuiwei Tower, dengan dingin, melihat semua ini, orang biasa memang dangkal. Sampah yang tidak diinginkan oleh keluarga justru dianggap sebagai harta oleh serangga itu. Sungguh konyol. Namun memikirkan mantan tunangannya yang akan segera berbahagia dengan pria lain, dia merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Sungguh sial, melihat sekumpulan monyet beraksi. Kotoran itu mencemari pandangan tuan muda ini. Setelah mengatakannya, dia melangkah pergi. Di sisi lain, pintu rumah Lin terbuka saat kereta pengantin mendarat. Pengantin wanita berteriak. Lin Qingyue menarik napas dalam-dalam di bawah penutup kepalanya. Dengan gemetar dia mengulurkan tangan. Ketika ribuan bunga ditangkap oleh orang di ujung lainnya, dia merasakan kekuatan yang stabil. Saat malam tiba, setelah melakukan ritual dan masuk ke kamar pengantin, penutup kepala merah Lin Qingyue diangkat perlahan. Namun ketika dia perlahan mengangkat matanya yang indah, seluruh tubuhnya seketika tertegun. Yang terlihat adalah wajah tampan yang luar biasa. Bahkan tidak kalah dengan pemuda berbakat yang pernah dia lihat. Senyum hangat menghiasi sudut bibirku. Istriku mendengarkan suaraku yang lembut. Jantung Lin Qingyue yang tegang tiba-tiba sedikit melonggar. Setidaknya penampilan ini tidak membuatnya tidak suka. Tapi ada kejutan yang lebih besar di depan. Malam itu Lin Qingyue duduk canggung di tepi tempat tidur. Memikirkan hal-hal yang akan datang membuat wajahnya sedikit memerah. Bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis perawan. Namun entah mengapa, aku tidak terburu-buru untuk melompat ke arahnya. Sebaliknya, aku berjalan ke meja dan mengambil semangkuk ramuan obat. Ini adalah sup guyuan yang khusus disiapkan oleh suamiku. Istriku baru saja pulih dari luka parah. Tubuhnya masih lemah. Minumlah selagi hangat. Lin Qingyue terkejut. Dia mengangkat kepala dan bertemu dengan sepasang mata yang penuh perhatian. Suaranya bergetar sedikit. Dia secara naluriah bertanya, "Tidak akan tidur di kamar pengantin?" Aku meletakkan ramuan itu. Dengan lembut aku berkata, "Masih ada waktu ke depan. Tubuhku juga belum sepenuhnya pulih. Mari kita jaga kesehatan terlebih dahulu. Yang lainnya tidak perlu dibahas." Aku tersenyum sambil merapikan rambutnya. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah pria kaya. Terjebak dalam bunga-bunga, aku tahu bahwa trik mungkin bisa memberikan kesenangan sesaat. Tapi hanya ketulusan yang bisa mendapatkan ketulusan kembali. Ternyata benar, tindakanku ini seperti aliran hangat. Seketika mencairkan es terakhir di hati Lin Qingyue. Sejak terluka hingga sekarang, semua orang menghitung nilainya, menganggapnya tidak berguna. Hanya pria di depanku ini yang peduli padanya, memperhatikannya. Saat aku hendak berbalik pergi, sebuah tangan putih yang halus tiba-tiba menarik suamiku. "Malam ini agak dingin. Jangan pergi." Tirai jatuh penuh dengan keraguan. Keesokan paginya, aku bersandar pada dinding, melangkah keluar dari kamar pengantin dengan langkah yang goyah. Ternyata aku masih meremehkan fisik praktisi spiritual. Meskipun kekuatannya telah hilang, masih jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun teringat berbagai suasana malam tadi, aku segera mengumpulkan semangat, melihat kembali ke pintu kamar yang tertutup rapat, menggenggam tangan dengan erat. Biarlah ini menjadi sedikit sulit. Demi jalan panjang kehidupan, rasa sakit di pinggang ini tidak ada artinya. Setelah lebih dari sebulan berusaha, Lin Qingyue akhirnya hamil. Sementara itu, garis keturunan dalam pikiranku. Saya sangat senang mengetahui hari ketika Lin Qingyue melahirkan keturunan. Adalah saat saya mendapatkan buah dari garis keturunan. Namun entah mengapa, seiring dengan perut yang semakin besar, kebutuhan nutrisi si kecil semakin banyak. Bahkan membuat Lin Qingyue yang dulunya seorang praktisi merasa kesulitan. Saya sangat cemas, tidak mengerti apa yang terjadi. Namun Lin Qingyue tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini adalah tanda bahwa anak memiliki akar spiritual. Dalam keluarga, setiap kelahiran keturunan dengan akar spiritual, ibu pasti akan mengalami kesulitan akibat energi spiritual. Tapi ini juga merupakan kabar baik yang sangat besar. Mendengar itu, hati saya yang cemas seketika berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa.
Memiliki akar spiritual tidak hanya berarti bisa menapaki jalan menuju keabadian, tapi juga berarti kualitas buah darah akan melampaui imajinasi. Di hari-hari berikutnya, saya tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk mencari obat spiritual. Terhadap Lin Qingyue, saya sangat perhatian dan teliti. Dia melihat sosok saya yang sibuk bolak-balik, dengan tatapan lembut seperti air. Meskipun kini terjebak sebagai orang biasa, saya lebih bahagia daripada sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Lin Qingyue segera akan melahirkan. Namun sebuah krisis besar juga datang dengan diam-diam. Di halaman dalam keluarga Shao, Shao Han sedang mendengarkan laporan dari orang kepercayaannya, dengan wajah yang suram seperti air. Apa yang kamu katakan, bahwa Chan Changsheng mencari obat, hanya untuk menjaga kehamilan orang yang tidak berguna itu, ya, Tuan Muda, dan Lin Qingyue seharusnya segera melahirkan. Shao Han menghancurkan cangkir giok di tangannya menjadi serbuk, sejak membatalkan pertunangan. Dia awalnya berpikir Lin Qingyue akan menjalani hidup yang menyedihkan. Tak disangka, aku malah dengan megah menikahinya. Yang paling tidak bisa dia terima adalah Lin Qingyue kemungkinan besar hamil dengan keturunan akar spiritual. Jika benar dia melahirkan seorang anak dengan akar spiritual, bukankah itu mengumumkan kepada dunia bahwa dia, Shao Han, buta akan kenyataan, dan Chan Changsheng adalah pemenang yang memiliki pandangan tajam. Seorang manusia biasa yang mengambil sepatu rusakku. Kutu juga layak menginjak namaku untuk naik ke posisi. Lakukan dengan bersih. Bunuh mereka semua. Melawan Shao Han. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan kematian. Saat malam tiba, suara keluhan menyakitkan Lin Qingyue terdengar dari ruang bersalin. Aku berjalan gelisah di halaman. Meskipun sudah hidup 2 kali, saat menyambut kehidupan baru ini tetap membuatku tegang. Saat itu, sebuah bayangan hitam melompat ke halaman belakang seperti hantu. Beberapa pengawal baru saja ingin bertanya. Tiba-tiba terlihat kilatan cahaya dingin. Mereka bahkan tidak sempat berteriak, langsung terjatuh di genangan darah. Siapa yang membuatku marah dan terkejut? Sedang ingin berteriak memberi peringatan. Sebuah niat membunuh yang dingin langsung mengunci diriku. Itu adalah tekanan dari seorang praktisi spiritual. Seluruh tubuhku terasa seperti terjatuh ke dalam gua es. Belum sempat bereaksi, aku sudah dicekik oleh kekuatan spiritual yang kuat. Rasa sesak langsung melanda otakku. Seorang pria berpakaian hitam perlahan mendekat ke arahku. Tatapannya mengejek, seolah-olah melihat seekor domba yang akan disembelih. Aku dengan susah payah mengeluarkan 2 kata. Tapi keluarga Lin sangat bergantung padaku untuk mendapatkan keuntungan besar. Tidak ada alasan untuk membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Nak, di kehidupanmu berikutnya, buka matamu lebih lebar. Jika mau menyalahkan, salahkan dirimu yang menikahi wanita yang tidak seharusnya. Memukul wajah Xiao Xiaozu. Shao Han ternyata adalah dia. Hatiku dipenuhi kemarahan. Sudah cukup, saatnya mengantarmu. Istri dan anakmu juga akan segera menyusul. Orang berpakaian hitam itu menguatkan genggamannya, sedang hendak mematahkan tulang tenggorokanku. Dalam keadaan genting, tiba-tiba terdengar tangisan bayi yang nyaring dari ruang bersalin. Orang berpakaian hitam itu sedikit terhenti, secara naluriah melihat ke arah ruang bersalin. Pada saat yang sama, di dalam pikiranku, buah merah yang telah lama berkembang akhirnya matang. Tanpa ragu, aku memilih detik berikutnya. Sebuah arus besar langsung mengalir ke seluruh tubuhku. Dalam sekejap, sebuah belenggu di dalam diriku hancur dengan keras. Arus itu mengalir deras melalui meridianku. Tubuhku yang biasa ini langsung disempurnakan. Energi spiritual dari seluruh alam mengalir dengan liar ke arahku. Di pusat energiku berubah menjadi kekuatan spiritual yang murni. Dalam sekejap, aku melampaui seorang manusia biasa dan mencapai puncak pemurnian energi. Orang berpakaian hitam itu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Di depan mata, semut yang awalnya lemah, tiba-tiba meledak dengan aura menakutkan yang membuatnya bergetar. Dia sangat terkejut, sedang ingin mundur, namun tidak disangka, detik berikutnya, cahaya emas di mata saya melambung tinggi. Tangan yang sebelumnya terikat tiba-tiba menjulur, menangkap pergelangan tangan orang berjubah hitam. Segera disusul suara retakan. Suara tulang yang patah terdengar. Orang berjubah hitam belum sempat berteriak. Saya sudah mendekat. Satu pukulan menghantam dadanya. Pukulan ini mengandung seluruh kekuatan spiritual puncak penyempurnaan energi. Bahkan dibalut dengan kekerasan tanpa batas saya. Dada orang berjubah hitam langsung runtuh. Jantungnya hancur menjadi daging lembek. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Mati seketika. Aku terengah-engah. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhku. Tatapanku masih dipenuhi niat membunuh. Tapi aku tahu saat ini bukan waktu untuk meluapkan. Segera maju mengambil tas penyimpanan orang berpakaian hitam. Kemudian membakar jasadnya hingga menjadi abu. Tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah menyelesaikan semua ini, barulah aku menyesuaikan napas untuk menghilangkan
Aura pembunuh yang menyelimuti, membuka pintu ruang bersalin, melahirkan adalah seorang bidan laki-laki, menggendong bayi dalam selimut dengan senyum lebar. Aku cepat melangkah maju, pertama-tama melihat Lin Qingyue yang lemah, dengan penuh rasa sakit menggenggam tangannya, baru kemudian melihat anak yang terbungkus selimut. Itu adalah seorang bayi laki-laki yang cantik, wajahnya sangat mirip denganku, dan ketika jariku menyentuh kulit bayi, ternyata merasakan gelombang kemarahan, energi spiritual bergetar, memiliki akar spiritual. Anak suamiku, Qingyue adalah seorang laki-laki. Aku menurunkan suara, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, dan dia sama seperti kamu, memiliki akar spiritual, sangat bagus. Waner bisa berlatih kultivasi, tidak perlu seperti orang biasa yang diperlakukan dengan hina. Dia tenggelam dalam kebahagiaan yang besar, dan tidak menyadari kejadian menegangkan di luar halaman tadi. Aku dengan lembut menepuk punggung tangannya, menghibur dengan suara lembut, namun di dalam hati terasa sepi. Xiao Han sudah bertindak, ini adalah dendam mati. Kali ini mayat orang berpakaian hitam belum kembali. Xiao Han pasti akan curiga, bahkan mungkin akan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Meskipun sekarang saya memiliki kultivasi puncak Qi Refining, namun di hadapan keluarga Xiao yang besar, itu sama sekali tidak cukup. Jika saya langsung mengungkapkan kekuatan, justru akan menarik perhatian pembunuh tahap Foundation Establishment atau bahkan yang lebih kuat. Harus memikirkan rencana yang sempurna. Saya mengernyitkan dahi melihat keluar jendela. Dalam hati saya segera memiliki rencana yang bagus. Tak lama kemudian, saya mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebuah rumah di sebelah Lin Mansion. Ini adalah langkah yang cerdas. Intinya adalah memanfaatkan kekuatan orang lain. Selama saya tinggal bersama istri dan anak di bawah mata Lin Mansion, dunia luar akan menganggap keluarga Lin telah menerima saya. Di kota Qingyun, belum ada yang berani membunuh di depan pintu keluarga Lin. Tentu saja, Xiao Han melihat bawahannya yang belum kembali. Dia juga mengetahui bahwa saya telah pindah dekat Lin Fu semalaman. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Dia dengan sendirinya membayangkan segalanya. Pasti keluarga Lin diam-diam menyelamatkan kami dan membersihkan bawahannya. Mengenai terungkapnya tindakan pembunuhannya, dia tidak takut. Lagi pula, keluarga Xiao memiliki seorang nenek moyang yang akan segera keluar dari penjara. Nenek moyang, selama tidak ada bukti yang jelas, keluarga Lin juga tidak berani menuntut keluarga Xiao. Namun saat ini, Xiao Han hanya bisa menahan kemarahan ini. Diam-diam mencatat utang ini untuk dibalas di kemudian hari, menunggu kesempatan untuk membalas. Saya sementara telah menyelesaikan krisis di depan mata. Tanpa disadari, saya telah mendorong diri ke dalam jurang lain. Hari-hari berikutnya, saya memanfaatkan keuntungan dari bisnis permata keluarga Chan, mengklaim ingin memperkuat tubuh, membeli seni bela diri biasa. Sebenarnya diam-diam mengakuisisi berbagai teknik, meningkatkan kekuatan. Selama periode ini, sebuah berita tiba-tiba mengguncang catatan kultivasi kota Qingyun. Di luar kota, 300 li dari lembah angin hitam, sebuah rahasia fondasi akan segera muncul. Konon di dalamnya terdapat rumput spiritual di mana-mana. Bahkan tersembunyi pil fondasi yang membuat para kultivator energi gila. Semua kultivator energi dan anak-anak keluarga di seluruh kota menjadi gila. Mereka semua berbondong-bondong pergi. Namun, saya sama sekali tidak peduli. Dibandingkan dengan pertempuran yang penuh risiko hidup dan mati, mana bisa dibandingkan dengan berada di rumah, memeluk istri dan memiliki anak, meningkatkan kemampuan spiritual dengan aman dan nyaman. Pada saat yang sama, saya sangat menyadari bahwa saya tidak boleh mengungkapkan kemampuan saya. Seorang manusia biasa, tiba-tiba memiliki kemampuan. Tapi saya juga tidak mungkin terus menyembunyikannya. Saya membutuhkan alasan yang sempurna. Jadi pada suatu hari, saya diam-diam menyusup ke dalam pegunungan. Hingga setengah bulan kemudian saya kembali ke rumah dengan penuh luka, dan mengumumkan kepada orang lain, bahwa saya terjatuh dari tebing saat keluar, dan beruntung bisa selamat. Setelah melakukan semua ini, saya baru bisa menghela napas lega. Seharusnya tidak ada masalah jika kemampuan saya terungkap. Namun, memikirkan bahaya Xiao Han, wajah saya kembali muram. Xiao Han pasti sangat dirugikan, dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu dia menemukan saya dan keluarga Lin tidak sejalan, dia pasti akan melakukan balas dendam yang gila. Saya harus segera meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, aku hanya bisa pasrah. Jadi aku beristirahat selama setengah tahun. Melihat Lin Qingyue hampir pulih sepenuhnya, aku kembali melanjutkan kerja keras. Dan karena aku telah mencapai puncak latihan energi, kondisiku mengalami lompatan kualitas. Tidak hanya tidak lagi merasa pegal, sebaliknya, aku merasa sangat nyaman. Bahkan seringkali membuat Lin Qingyue kewalahan. Hingga suatu pagi, Lin Qingyue melihatku yang bertenaga dan bersemangat. Tatapannya aneh, seolah ingin berbicara tetapi terhenti. Suami, obat itu memang membantu.
namun sebaiknya tidak terlalu banyak mengonsumsinya karena bisa merusak kesehatan. Saya tertawa terbahak-bahak, menggampangkan dan berkata bahwa saya hanya beristirahat setelah berlatih seni bela diri sehingga tubuh saya kuat. Tidak ada obat yang saya konsumsi. Namun seiring berjalannya waktu, senyum saya perlahan menghilang. Setelah berjuang selama setengah tahun, perut Lin Qingyue ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Saat itu dalam pikiran saya ada pohon darah kuno. Melihat cabang-cabangnya yang masih kosong, sebuah pemahaman muncul di dalam hati. Apakah ada batasan pada kekuatan ini? Seorang wanita hanya bisa mengandung satu buah. Jika demikian, bukankah itu memaksa saya untuk menikahi wanita yang berbeda? Memikirkan hal ini, saya tiba-tiba merasa bingung. Wanita biasa hanya bisa menyanyikan satu lagu, tetapi tidak bisa melahirkan akar spiritual. Namun, para wanita pemburu biasa sama sekali tidak memandang saya. Dari mana saya bisa menemukan para dewi yang terbuang itu? Saat saya merasa putus asa, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak saya. Tak lama kemudian, saya diam-diam tiba di dekat tempat rahasia untuk membangun fondasi itu. Namun, saya bukan datang untuk memasuki tempat rahasia mencari harta, melainkan datang khusus untuk mencari peluang. Melihat apakah aku bisa menemukan seorang dewi yang terluka parah. Namun, yang mengecewakan adalah, aku bersembunyi di semak-semak selama setengah bulan. Yang keluar dari tempat rahasia itu, entah sekelompok praktisi kultivasi, atau pria kekar dengan wajah kasar. Yang lebih menakutkan adalah, di luar pintu keluar tempat rahasia, sudah mengintai banyak pembunuh yang khusus merampok. Aku bahkan melihat dengan mata kepalaku seorang praktisi yang sendirian, begitu muncul langsung diserang oleh pedang-pedang. Tas penyimpanannya dirampok habis. Dunia kultivasi ini memang seperti hutan yang gelap. Aku hanya bisa mengeluh. Namun saya tidak panik. Kebanyakan dari mereka yang mengintai adalah praktisi tahap menengah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menerobos tempat rahasia. Mereka hanya bisa mengambil sisa. Tidak menjadi ancaman bagi saya. Saya terus mengintai selama setengah bulan. Namun tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Saat saya bersiap untuk kembali ke rumah, sebuah bayangan cantik yang terhuyung-huyung tiba-tiba muncul dalam pandangan saya. Itu adalah seorang wanita cantik berusia lebih dari 30 tahun. Dia sedang memegangi dadanya dan terhuyung keluar dari tempat rahasia. Meskipun dia terlihat berantakan, namun dia masih memancarkan pesona khas seorang wanita dewasa. Namun baru saja dia muncul. Dari hutan di sekelilingnya, seketika muncul beberapa pria besar, mengelilinginya dan memblokir jalan. Kenapa Dewi berlari secepat ini? Mau melakukan apa? Kawan-kawan sudah menunggu cukup lama. Wajah menunjukkan keputusasaan. Dia hanya seorang kultivator tunggal, tanpa latar belakang, tanpa sumber daya. Dengan susah payah mencapai tingkat latihan energi 8. Dia berharap bisa mendapatkan keberuntungan di tempat rahasia. Siapa sangka, dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru terjebak dalam rencana jahat. Seluruh kemampuan hancur. Dan bertemu dengan sekelompok perampok yang sangat kejam. Apakah hari ini benar-benar harus berakhir di sini? Dia menggenggam erat pedang patah di tangannya. Ada kilatan tekad di matanya. Saat itu aku sedang bersembunyi di tempat gelap, melihat Liu Hanyan yang sangat cantik. Seketika mataku bersinar. Akhirnya menunggu Dewi yang terpuruk. Orang lain menginginkan hartamu. Tapi aku, Chan Changsheng, tidak akan. Melihat sekelompok pria besar itu akan bergerak, aku menahan napas. Dengan diam-diam menggerakkan teknik pernapasan kura-kura, sampai semua kekuatan spiritualku ditekan ke titik maksimal. Baru kemudian aku sengaja menginjak ranting kering. Beberapa pria besar langsung waspada. Mereka semua berbalik ketika melihatku yang panik. Saraf mereka yang tegang seketika melonggar. Ternyata hanya seorang manusia biasa yang lewat. Di pegunungan dan hutan liar ini, kamu sial, karena sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Maka jangan pergi. Namun, baru saja dia selesai berbicara. Sebuah cahaya dingin tiba-tiba melintas. Seketika menembus dadanya. Raut panik di wajahku sudah lenyap. Dengan acuh tak acuh menarik kembali tangan yang menggunakan teknik sihir. Pemimpin itu membelalak. Baru sebelum mati dia menyadari, aku sama sekali bukan manusia biasa. 3 orang yang tersisa langsung marah. Ternyata dia berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau. Anak ini licik. Ayo serang bersama-sama. Dalam pandangan mereka, aku berhasil dengan serangan mendadak. Pasti kekuatanku tidak tinggi. Ketiga orang itu mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual mereka. Alat spiritual mengeluarkan suara gemuruh. Mencoba membunuhku hingga hancur. Berisik, aku mendengus dingin. Dengan kemampuan puncak Ki, aku membalas tanpa ragu. Tubuhku seperti kilat. Hanya dengan satu pukulan, energi spiritual yang mengamuk langsung menghancurkan serangan mereka. Setelah beberapa suara dentuman, pertarungan berakhir seketika. Jishu terjatuh ke tanah, menghembuskan napas terakhir. Di mata mereka penuh dengan kebingungan dan ketidakpahaman.
mengingat dia sudah menjadi ahli puncak Qi, bahkan bisa berjalan dengan bebas di tempat rahasia. Kenapa masih harus bersembunyi di semak-semak seperti mereka? Orang ini terlalu aneh. Saya juga sedikit terkejut, tidak menyangka diri saya sudah sekuat ini. Seandainya saya tahu, tidak perlu repot-repot melakukan serangan diam-diam. Di samping, Liu Hanyan benar-benar tertegun. Dia menggenggam tangan yang memegang pedang patah terhenti di udara. Melihat Ji Xiu yang terjatuh dan saya yang tidak terluka, keputusasaannya berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam. Seorang praktisi puncak Qi lebih menakutkan daripada para perampok itu. Apakah dia juga ingin membunuh dan merebut harta? Memikirkan hal ini, Liu Hanyan tertawa pahit, sedang bersiap untuk bunuh diri dengan pedangnya. Namun saya tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut. Nona, jangan takut. Saya bukan orang-orang kecil yang memanfaatkan keadaan. Saya tidak menginginkan harta yang ada pada Nona. Tapi saya diam-diam menambahkan dalam hati. Yang saya inginkan adalah akar spiritualmu. Liu Hanyan mendengar kata-kata itu. Jantungnya yang tegang tiba-tiba terasa lega. Barulah dia memiliki kesempatan untuk melihat wajah saya dengan jelas. Alisnya tajam dan matanya bercahaya. Aura yang benar-benar terhormat. Memang tidak terlihat seperti orang jahat. Dalam keadaan naik turun yang besar. Tubuhnya yang sudah kelelahan tidak bisa lagi bertahan. Pandangannya menjadi gelap. Dia pun terjatuh dengan lembut. Telah menggangguku. Aku tersenyum tipis. Dengan cepat dan cekatan. Menggeledah beberapa tas penyimpanan yang terputus. Kemudian mengangkat Liu Hanyan yang pingsan, menghilang di dalam hutan lebat. Di rumah pasti sudah waktunya untuk makan. Setelah kembali, di bawah perawatanku yang penuh perhatian, tubuh Liu Hanyan perlahan pulih. Namun semua kemampuannya telah hilang, sepenuhnya menjadi orang biasa. Bagi seorang praktisi kultivasi yang memiliki harga diri tinggi, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Liu Hanyan menghabiskan hari-harinya menatap keluar jendela. Matanya tidak menunjukkan kehidupan. Aku tahu betul bahwa penyakit hati perlu diobati dengan obat hati. Sekali lagi aku menerapkan pendekatan hangatku. Tidak hanya memberinya makanan dan pakaian yang baik, tetapi juga setiap hari menemaninya untuk menghibur. Liu Hanyan melihat wajahku yang tampan dan tulus. Pertahanan di dalam hatinya akhirnya mencair. Dia sebenarnya adalah seorang praktisi kultivasi yang terasing, tanpa keluarga atau kerabat. Kini menjadi orang yang tidak berdaya, hanya bisa bergantung pada pria di depannya ini. Mungkin karena saling merasakan penderitaan, Lin Qingyue segera memanggil Liu Hanyan sebagai saudara perempuan. Di dalam rumah belakang, ternyata ada keharmonisan yang jarang terjadi. Selanjutnya, aku akan memfokuskan perhatian pada Liu Hanyan. Setelah kurang dari 1 bulan kerja keras, Liu Hanyan akhirnya hamil. Pada saat memastikan tanda kehamilan itu, aku menghela napas lega, sekaligus juga membenarkan dugaan di dalam hatiku. Pohon darah ini memiliki batasan. 1 wanita hanya bisa melahirkan 1 keturunanku. Jika ingin lebih banyak buah, harus menyebar jala lebih luas. Memikirkan hal ini, saya tidak bisa tidak melihat ke arah utara. Mendengar di sana ada sekta kecil, baru saja dibinasakan oleh jalan iblis. Banyak praktisi wanita yang melarikan diri. Sepertinya saya harus pergi menyelamatkan peri yang terjebak. Saya merapikan diri, menampilkan senyuman. Tak terasa lebih dari setahun berlalu. Kini, warga kota Qingyun paling banyak membicarakan bukan siapa yang menjadi jenius, yang berhasil menembus tahap fondasi, melainkan pemilik dari pavilion cemerlang yang megah. Ada yang mengatakan saya adalah bodhisattva hidup, yang khusus menampung para wanita pengembara yang putus asa. Lebih banyak orang mengejek saya terjebak dalam godaan wanita, mengubah rumah Chan menjadi harem. Namun saya tidak menghiraukan semua itu. Berbaring di kursi goyang di taman belakang, nyaman melihat pemandangan tidak jauh dari sana. Nyonya besar Lin Qingyue sedang memeriksa buku catatan di pavilion. Putra tertua Chan En sedang bermain kejar-kejaran dengan anjing kuning besar. Nyonya kedua Liu Hanyan menggendong anak kecil yang sedang tidur. Si kecil juga memiliki akar spiritual. Dan di samping saya, berdiri seorang wanita cantik yang sedang hamil tua dengan tenang. Namanya Luo Yuheng. Setahun yang lalu, sekta kami dihancurkan. Dia terpaksa menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri, yang mengakibatkan merusak saluran energinya. Dia terdampar di pasar budak. Para praktisi tidak mau menerimanya karena dianggap tidak berguna. Para kaya biasa takut terkena masalah. Hanya aku yang tersenyum dan mengangkat papan tanda. Membelinya seharga 500 batu spiritual. Aku tidak menganggapnya sebagai budak, tetapi memberinya status. Memanggil dokter terkenal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menjaga sisa-sisa kehormatan terakhirnya sebagai seorang pendekar pedang. Kini dia adalah istri ketiga di Chan Mansion. Saat itu, Luo Yuheng tiba-tiba mengernyitkan alisnya, mengulurkan tangan untuk menutupi perutnya yang membesar. Di wajahnya yang dingin muncul sedikit rasa sakit. Aku segera berdiri dari kursi goyang, menyokongnya. Apakah akan melahirkan? Luo Yuheng menggigit giginya dan mengangguk. Cepat, kapal stabil.
bawa air panas. Aku berteriak dengan lancar, mengarahkan pelayan untuk sibuk. Selama lebih dari setahun ini, proses melahirkan di keluarga Chan lebih terampil daripada berbisnis. Setengah jam kemudian, suara tangisan yang jelas memecah ketenangan halaman belakang. Aku yang menunggu di luar ruang bersalin menghela napas lega. Sementara itu, di dalam pikiranku terasa sedikit bergetar. 2 buah merah seperti darah tergantung berat di pembuluh darah. Di cabang pohon tua, 1 berasal dari anak kedua, 1 berasal dari anak ketiga yang baru lahir. Jika kedua buah ini diaktifkan sekaligus, aku yakin bisa langsung menerobos hambatan. Dari tahap akhir latihan energi ke tahap tengah fondasi. Tapi anehnya, aku menahan godaan itu. Peningkatan kekuatan yang begitu menakutkan sama sekali tidak bisa menutupi seorang manusia biasa. Dalam semalam berubah menjadi seorang ahli fondasi besar. Jika sampai diketahui, tidak ada cara untuk menjelaskan. Saya memutuskan untuk tidak mengaktifkan sampai saat krisis. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf saya. Tapi saya sama sekali tidak menyangka. Krisis yang saya duga datang begitu cepat. Sangat membuat putus asa. Beberapa hari kemudian, keluarga Lin datang. Mereka entah dari mana tahu bahwa putra sulung saya memiliki akar spiritual. Kepala keluarga secara pribadi memimpin tim untuk membawa anak itu kembali ke keluarga, untuk dilatih secara intensif. Ini sebenarnya sudah dalam perkiraan saya, tapi yang mengejutkanku adalah, ketika Lin Zhang masuk ke halaman belakang, dia segera menemukan bahwa 2 anakku yang lain juga memiliki akar spiritual. Lin Zhen langsung bernapas berat, tatapannya sangat membara. Jika 1 anak memiliki akar spiritual itu masih bisa dianggap kebetulan, maka 3 anak dari ayah yang berbeda jelas bukan hal yang sederhana. Masalahnya hanya bisa terletak pada ayah. Memikirkan ini, Lin Zhen tiba-tiba muncul di depanku. Tanpa bicara 2 kata, dia menangkap pergelangan tanganku. Sebuah kekuatan spiritual secara paksa menyusup ke dalam hatiku dan membuatku terkejut. Ingin menutupi, agar tidak terlihat, tahap pemurnian energi. Kau ternyata memiliki tingkat kultivasi. Aku tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Hanya bisa mengeluarkan alasan yang sudah disiapkan. Mengatakan bahwa aku mengalami kejadian aneh setelah jatuh dari tebing. Dan baru menyadari bahwa aku memiliki tingkat kultivasi setelah kembali. Mengenai mengapa keturunanku semua memiliki akar spiritual, aku juga bingung. Aku awalnya berpikir bisa lolos. Namun Lin Zhen menyipitkan mata, mengamati dari atas ke bawah. Aku teringat bahwa aku memiliki 3 anak yang semuanya memiliki akar spiritual. Dia perlahan-lahan muncul dengan rencana gila di dalam hatinya. Merasakan tatapan Lin Zhenjing yang tidak baik. Hati saya perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Saat saya berpikir tentang bagaimana mencari alasan untuk pergi, Lin Zhenjing tiba-tiba mengucapkan kalimat yang penuh makna. Xiangshu, mulai hari ini, lebih baik kalian sekeluarga pindah ke rumah Lin. Mendengar itu, saya tiba-tiba menggenggam tangan. Dia ingin mengurung saya. Ini hanya tahap awal fondasi. Jika saya meledak, kekuatan tahap menengah fondasi mungkin bisa membunuh jalan keluar. Saya sedang bersiap untuk mengaktifkan buahnya. Tetapi tiba-tiba tekanan menakutkan turun. Chan Changsheng, orang tua, menyarankan agar kamu tidak melakukan hal bodoh. Suara ini menggelegar di telingaku seperti petir, mengguncang darahku. Seluruh tubuhku tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, kakek Lin dari keluarga Lin muncul entah dari mana. Tatapannya datar, seolah melihat semut. Keluarga Chan berada dekat dengan keluarga Lin. Kesadaran spiritualnya yang sudah mencapai tahap penyelesaian telah merasakan segalanya. Lin Changhai menunjuk ke arah istri dan anak-anakku. Jika kau patuh, mereka bisa menikmati kemewahan di keluarga Lin. Jika kau tidak kooperatif, aku akan membunuh istri dan anakmu di depanmu terlebih dahulu. Melihat wajah polos ketiga anak itu, kemarahan dan ketidakberdayaan meluap dalam hatiku. Di depan praktisi spiritual tahap penyatuan, kartu trufku tidak ada artinya. Akhirnya aku melepaskan kepalan tanganku yang terkatup. Sebelum kekuatanku meningkat, aku hanya bisa memilih untuk menerima nasib. Tak lama kemudian, keluargaku pindah ke sebuah rumah di keluarga Lin. Di luar rumah, dipasang penghalang tingkat tinggi, melarang praktisi untuk bergantian menjaga. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar. Selain pelayan bisu yang mengantarkan makanan setiap hari, kami sepenuhnya memutuskan hubungan dengan dunia luar. Sementara itu, di aula pertemuan keluarga, leluhur Lin Changhai duduk di posisi utama. Kepala keluarga berdiri di bawah, dengan ekspresi yang bersemangat, membicarakan tentang keturunan akar spiritual saya. Jika benar seperti yang dikatakan kepala keluarga, kini mengendalikan Chan Changsheng, keluarga Lin akan terus-menerus menghasilkan keturunan dengan akar spiritual. Maka dalam beberapa tahun, keluarga Lin pasti akan bangkit. Para tetua berdiskusi dengan ramai, beberapa dengan mata bersinar terang, namun ada juga yang skeptis tentang kebenarannya. Kita hanya perlu mencobanya untuk mengetahuinya. Lawu,
Garis keturunanmu sudah hampir 10 tahun tidak melahirkan keturunan dengan akar spiritual. Kesempatan pertama ini akan diberikan padamu. Terima kasih, leluhur. Saya akan segera mengatur semuanya. Tak lama kemudian, 5 tetua memilih Lin Waner dari garis keturunannya. Mereka mengusulkan agar dia hamil dengan anak seorang pria. Lin Waner merasa seolah langit runtuh setelah mendengar itu. Namun, meskipun dia sangat enggan, dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. 5 tetua bagi dia adalah sosok yang seperti dewa. Meskipun 5 tetua ingin dia mati, ayahnya akan membunuhnya tanpa ragu. Sementara itu, Lin Jen tiba di taman tenang tempatku berada. Dia langsung berbicara tanpa basa-basi, meminta agar aku membantu keluarga Lin melanjutkan keturunan. Dalam kata-katanya penuh dengan ancaman. Namun saat mendengar itu, aku merasa lega. Hanya perlu melahirkan anak. Tidak perlu menjadikanku sebagai alat penghisap darah. Tapi aku tetap berpura-pura kesulitan, mengatakan bahwa aku bisa bekerja sama dengan mereka. Namun ada satu syarat. Setiap kali hamil, keluarga Lin harus mengganti rugi dengan teknik, pil, artefak, dan lain-lain. Mendengar itu, dia menyipitkan mata. Dalam hati cepat-cepat mempertimbangkan. Aku sudah melewatkan masa terbaik untuk berlatih. Meskipun mereka memberiku sumber daya, paling-paling aku hanya bisa mencapai tahap fondasi. Jika bisa mendapatkan kerjasama yang aku inginkan, bahkan membantuku memperpanjang umur, hidup beberapa puluh tahun lebih lama. Transaksi ini sangat menguntungkan. Memikirkan ini, aku mengganti wajahku dengan senyuman, menyetujui permintaanku. Malamnya, Lin Waner dikirim ke kamarku. Masih ada bekas air mata di wajahnya. Dia menatapku dengan dingin. Matanya penuh dengan kebencian dan kebodohan. Mari kita mulai. Suaranya dingin, seperti menuju tempat eksekusi. 1 jam kemudian, setelah Lin Waner siap, dia mendorong pintu dan keluar. Seluruh proses kami tidak melakukan komunikasi apapun. Di luar gerbang, seorang wanita cantik sudah menunggu dengan cemas. Begitu Lin Waner melihat wanita cantik itu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kenapa ini terjadi? Ini adalah perintah nenek moyang. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. 1 minggu kemudian, setelah didiagnosis oleh dokter, Lin Waner dipastikan hamil dengan tanda kehamilan yang baik. Sang kakak sangat senang. Dia segera membebaskan Lin Waner dari semua tugas keluarga, memintanya untuk fokus menjaga kehamilan, dan berjanji jika anaknya memiliki bakat, akan ada hadiah yang besar. Sementara itu, di Taman Ketentraman, aku juga merasakan darah yang mengalir di dalam pikiranku. Di atas pohon tua, sebuah buah merah perlahan-lahan mulai terbentuk. Melihat itu, aku tersenyum sedikit. Keluarga Lin ini menghemat banyak masalah bagiku. Sumber daya dan wanita pengusir setan datang dengan sendirinya. Sebulan kemudian, Elder Wu bergegas dengan panik menuju tempat tinggal Lin Waner. Setelah memeriksa janin di dalam perut, tangannya tiba-tiba bergetar. Lalu ia meledak dalam tawa gila. Ternyata ada akar spiritual, dan itu adalah akar air tingkat tinggi. Meskipun dia adalah Elder Wu dari keluarga Lin, dia juga hanya memiliki akar spiritual tingkat tinggi. Sekarang cabang ini muncul lagi satu akar spiritual tingkat tinggi, maka dia juga bisa dibilang memiliki penerus. Begitu kata-kata Elder Wu keluar, seluruh ruangan terkejut. Ibu Lin Waner sangat senang sampai meneteskan air mata. Harus diketahui bahwa putrinya hanya memiliki akar spiritual menengah. Lin Waner mengelus perutnya, matanya semakin bersinar. Ibu yang memiliki anak yang berharga, dengan anak yang memiliki akar spiritual tinggi ini, posisinya akan semakin meningkat, dan tidak ada batasan tambahan. Begitu dipikirkan, penghinaan malam itu tampaknya tidak berarti apa-apa. Namun Elder Wu segera menemukan kejutan yang lebih besar. Anak ini memiliki akar spiritual tinggi, lebih tinggi 1 tingkat dari akar spiritual ibunya yang menengah. Mengingat kualitas akar spiritual keturunan lainnya, juga lebih tinggi 1 tingkat dari kualitas akar spiritual ibunya. Dia segera menarik kesimpulan yang mengejutkan. Kualitas akar spiritual keturunan terkait dengan kualitas akar spiritual ibunya. Memikirkan hal ini, Elder Wu tidak peduli untuk menenangkan Lin Wan. Dia berbalik dan menghilang dalam cahaya yang cepat. Tak lama kemudian di aula pahlawan keluarga Lin. Setelah mendengar dugaan Elder Wu, napas semua elder menjadi berat. Ini berarti mereka tidak hanya dapat terus-menerus melahirkan keturunan dengan akar spiritual, tetapi juga dapat mengendalikan kualitas akar spiritual keturunan. Masa depan keluarga Lin bisa dipenuhi dengan bakat akar spiritual yang sangat baik. Bahkan mungkin muncul akar spiritual yang luar biasa. Tuhan memberkati saya. Keluarga Lin, Lin Changhai, dengan bersemangat berdiri dan bertepuk tangan, mengeluarkan perintah yang mengguncang seluruh wanita keluarga Lin. Setiap tetua harus memilih wanita dengan bakat spiritual terbaik untuk dikirim kepada Chan Changshang. Para tetua tidak hanya tidak menolak, malahan berlomba-lomba keluar dari pintu. Takut terlambat.
kesempatan besar ini diambil oleh orang lain. Setelah kembali, tetua besar memanggil seorang pria paruh baya, bertanya, wanita dengan bakat spiritual terbaik dari garis keturunan kita saat ini berada di tingkat apa? Jika itu adalah wanita keluarga yang belum menikah, yang terbaik adalah akar spiritual tingkat menengah. Tetua besar mengerutkan dahi, jelas tidak puas dengan tingkat ini, dan kata-katanya selanjutnya membuat pria itu terdiam seketika. Hanya menengah, kan? Bagaimana dengan yang sudah menikah? Mendengar kata-kata kepala tua, pria paruh baya ragu-ragu. Itu WNT Nenegram. Gadis itu, kan? Ya, Bibi WNT Nenegram memiliki akar spiritual tinggi. Suami WNT Nenegram sudah meninggal lebih dari 100 tahun. Sekarang juga tidak memiliki keturunan. Bisa dibilang belum menikah. Ayo panggil WNT Nenegram ke sini. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik yang terlihat berusia 30-an masuk. Waktu tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Sebaliknya, ia menunjukkan pesona kedewasaan. Wantang menghormati kakek. Wantang, sudah berapa lama kamu terjebak di tahap fondasi awal? Kembali kepada kakek, cucu ini memiliki bakat yang bodoh. Sudah terjebak selama 30 tahun. Mata Lin Wantang tampak suram. Namun, kata-kata besar tua berikutnya membuat wajahnya bersinar. Kakek memiliki sebuah tugas yang perlu kamu selesaikan. Jika kamu bisa menyelesaikannya, kakek bisa mengeluarkan biaya besar untuk membantumu mendapatkan sebuah pil pemecah cermin. Kakek serius dengan kata-katanya. Tugas apa itu? Saya akan melakukannya. Dengan Dan Pojing, dia akan memiliki 90% kepastian untuk menembus tahap dasar. Masa hidup di tahap menengah bisa bertambah puluhan tahun lagi. Elder selalu membujuk dengan lembut, dengan cepat menjelaskan situasi tugas tersebut. Namun, Lin Wantang setelah mendengarnya tampak tidak percaya. Dia ragu-ragu mencari alasan untuk menolak. Namun, dia dipotong oleh Elders. Untuk keluarga, Lin, kakek melakukan ini juga untuk keluarga. Dan kamu sudah berusia lebih dari 200 tahun. Namun, kamu tidak memiliki anak. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan sedikit harapan keturunan? Jika bisa melahirkan anak dengan akar spiritual yang luar biasa, anak ini kelak akan menjadi tiang penyangga bagi keluarga kita. Setengah jam kemudian, Lin Wantang akhirnya setuju. Selain godaan dari pil cermin patah, dia juga sudah lama ingin memiliki anak. Hanya saja, setelah mencapai tahap fondasi, meskipun memiliki suami, tidaklah mudah untuk hamil. Jika orang itu benar-benar bisa memberinya seorang anak, dia tidak akan merasa menyesal. Sudah lebih dari sebulan berlalu, seorang wanita kembali diantarkan ke kamarku. Namun yang mengejutkanku, dia tidak tampak malu atau menghindar seperti wanita sebelumnya, melainkan langsung duduk di tepi tempat tidur dan mengamatiku. Kamu adalah Chan Changsheng. Aku sedikit terkejut. Wanita ini bahkan berinisiatif untuk berbicara, lalu mengangguk dan mengiyakan. Lin Wantang. Dia tersenyum menggoda dan berkata, dia memang terlihat cukup menarik. Ayo. Setelah itu dia melambai ke arahku. Aku secara naluriah berjalan mendekat. Baru saja muncul firasat buruk di dalam hati. Namun, detik berikutnya aku sudah terjatuh dengan keras. Aku ingin melawan. Tapi aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak bisa melawan. Karena kekuatan lawan terlalu besar. Setengah jam kemudian, aku bangkit dengan lelah. Sedang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menarikku. Lin Wantang menatapku dengan penuh rasa ingin. Tatapannya berkilau. Jangan terburu-buru pergi. Temani aku sebentar lagi. Setelah 1 hari 1 malam, aku bersandar pada dinding. Kakiku bergetar saat keluar dari ruangan. Sangat menakutkan. Praktisi dasar memang menakutkan seperti ini. Namun saat itu di dalam pikiranku, semua kelelahan seketika menghilang. Terlihat di atas pohon darah kuno, sebuah buah merah yang sangat besar sedang berkumpul. Kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, aku seolah-olah seorang petani tua yang baru saja membajak tanah tersenyum puas. Setelah sebulan, sang elder secara langsung memeriksa janin di dalam perut Lin Wantang. Ketika cahaya ungu itu menyala, bahkan tangannya bergetar. Itu ungu. Ternyata benar-benar akar spiritual terbaik. Semua orang di dalam ruangan terkejut. Lin Wantang bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Akar spiritual terbaik berarti, selama tidak jatuh, melampaui tahap Yuan yang hampir pasti. Wantang, kamu adalah pahlawan besar keluarga. Sang elders terlihat sangat bersemangat. Segera mengeluarkan sebuah botol giok yang indah dan memberikannya. Ambil ini. Ini adalah warna spiritual dari pil pemecah cermin di gudang harta keluarga. Silakan gunakan sesuka hati. Saat itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba berkata kepada sang elders, jika giliran kita lagi, lebih baik biarkan cucuku yang pergi. Dia memiliki akar spiritual sedang. Namun, baru saja dia selesai berbicara, langsung ada yang membantah. Cucumu sudah memiliki pasangan spiritual. Kenapa harus ikut campur? Apa salahnya jika ada alasan?
Jika ada alasan, apakah tidak boleh memiliki anak? Maka cucu perempuanku juga bisa. Dia belum memiliki pasangan spiritual. Dia juga memiliki akar spiritual sedang. Cucu perempuan tidak bisa. Dia bukan anggota keluarga Lin. Semua orang berdebat dengan wajah merah padam. Hanya untuk satu kuota Song Yu. Hampir saja mereka bertengkar. Semua diam. Suara marah dari sang elder mengguncang seluruh ruangan. Siapa sangka suara yang tak terduga tiba-tiba terdengar. Kakek, biarkan saya yang pergi. Mungkin saya bisa melahirkan anak dengan akar spiritual yang luar biasa. Lin Wantang mengusap perutnya dan berkata, setelah merasakan manisnya, dia bahkan ingin mendominasi kesempatan ini. Sang elder berpikir sejenak, pandangannya menyapu semua orang. Akhirnya, dia mengangguk setuju. Maka, kamu akan bekerja keras. Jika bisa melahirkan keturunan berbakat lagi untuk keluarga, kakek pasti akan memberi imbalan besar padamu. Meskipun semua orang merasa tidak puas, mereka tetap menutup mulut. Tidak ada pilihan lain. Dari semua keturunan, akar spiritual Lin Wantang yang terbaik. Tak lama kemudian, sang elders ketiga, Lin Hongyu, keluar dari meditasi. Saya dipindahkan ke Lin Mansion sebelumnya. Dia baru saja menyelesaikan meditasi dan mencapai terobosan. Sekarang dia berhasil mencapai terobosan, menuju tahap penyelesaian. Awalnya suasana hatinya cukup baik. Namun setelah mendengar laporan dari pelayan kepercayaannya tentang saya, Lin Hongyu tiba-tiba marah tak tertahankan. Betapa mulianya wanita dari keluarga Lin. Bagaimana bisa mereka semua diserahkan kepada Chan Changsheng untuk dipermalukan? Namun, kata-kata pelayan berikutnya membuatnya terdiam seketika. Tuan rumah meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Lin Wantang sedang mengandung akar spiritual terbaik. Apa yang kamu katakan? Akar spiritual terbaik? Apakah kamu yakin tidak salah dengar? Sangat pasti, elders besar telah memberikan pil pemecah cermin. Lin Hongyu kini benar-benar tidak bisa duduk tenang. Keluarganya selalu bersaing ketat dengan keluarga elders besar. Sekarang di sana muncul seorang dengan akar spiritual terbaik. Beberapa ratus tahun kemudian, klan ini bukankah akan diinjak-injak? Lin Hongyu segera bertanya kepada pelayan kepercayaannya, siapa wanita dengan bakat akar spiritual terbaik di klan ini sekarang? Pelayan itu melihat Lin Hongyu, lalu menggelengkan kepala dan berkata, hamba tidak tahu. Sebenarnya pelayan itu tahu, tapi dia tidak berani mengatakannya. Kamu pergi bantu saya memanggil Lin Fang. Beberapa saat kemudian, keturunan langsung Lin Hongyu tiba di hadapan Lin Fang. Nenek moyang, Anda memanggil saya. Siapa wanita dengan bakat akar spiritual terbaik di keluarga kita saat ini? Tentu saja nenek moyang. Siapa lagi di keluarga kita yang bakatnya bisa mengalahkan Anda? Lin Hongyu tertegun sejenak setelah mendengar itu. Matanya melintas sedikit ketidaknyamanan. Setelah batuk pelan beberapa kali, dia melanjutkan. Maksud saya, siapa wanita dengan bakat terbaik selain saya? Selain Anda. Yang terbaik seharusnya adalah sepupu Qing Xuan. Dia hanya memiliki akar spiritual tingkat menengah. Tidak ada yang memiliki bakat akar spiritual tingkat atas. Mendengar bahwa kepala keluarga menggunakan Lin Mantang yang memiliki akar spiritual tingkat atas. Sebagai seorang pemilik akar spiritual yang sangat baik, dia tidak akan memandang bakat akar spiritual tingkat menengah. Namun, yang membuatnya tertawa dan menangis adalah Lin Fang dengan bangga kembali ke cabang kita. Dalam beberapa generasi terakhir, kekuatan pria lebih dominan daripada wanita. Tidak ada wanita yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi. Hanya ada satu pria, yaitu saya. Lin Hongyu menatapnya dengan tajam setelah mendengar itu. Kemudian dengan putus asa melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Lin Fang melihat suasana yang tidak tepat. Tidak berani tinggal lebih lama. Segera mundur. Di dalam ruangan hanya tersisa Lin Hongyu seorang diri. Dia mondar-mandir. Wajahnya berubah-ubah. Hanya memiliki akar spiritual sedang. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan akar spiritual tinggi Lin Wantang? Untuk bisa mengalahkan garis keturunan elders, kecuali bisa memikirkan ini. Lin Hongyu berhenti melangkah, melihat ke cermin wajahnya yang masih cantik dan angkuh. Tak lama kemudian, pada suatu malam yang sunyi, pintu kamarku tiba-tiba didorong oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat. Awalnya mengira kali ini akan datang seseorang yang lebih muda. Tapi ketika aku main kepala, pemandangan di depanku membuatku tertegun. Menggunakan alat spiritual untuk menutupi wajahnya, tapi yang paling membuatku ketakutan adalah bahkan membuat kekuatan spiritual di dalam tubuhku terhenti. Ini pasti seorang praktisi tahap penyatuan inti. Saya secara naluriah menyentuh makhluk itu. Dalam hati saya mengeluh. Apakah keluarga Lin sudah gila? Bagaimana mereka mengirimkan ini? Tingkat kultivasi semakin tinggi. Siapa yang bisa menahan ini? Lin Hongyu melirik saya dengan dingin. Tanpa kata-kata yang tidak perlu. Dengan sekali gerakan, dia menciptakan perisai suara yang menyelimuti ruangan. Seluruh proses berikutnya,
Lin Hongyu tetap dingin sepanjang waktu. Matanya sedikit tertutup, seolah-olah sedang melakukan ritual latihan yang khidmat. Sementara aku merasa sangat cemas. Seperti berjalan di atas es tipis. Takut jika tidak melayani nona ini dengan baik, dia akan membunuhku dengan satu tamparan. Begitu selesai, Lin Hongyu langsung berubah menjadi bayangan. Seketika menghilang dari ruangan. Hanya menyisakan aroma lembut dan tekanan yang belum hilang di seluruh ruangan. Aku terkulai di tempat tidur, menghela napas berat. Ini bukanlah sebuah kenikmatan. Jelas-jelas ini adalah menghadapi ujian. Tapi segera saja sudut bibirku tidak bisa menahan untuk tersenyum lebar. Terlihat di dalam pikiranku sebuah buah yang menekuk cabang, sedang perlahan mengandung keuntungan besar ini. Hari-hari berikutnya, keluarga Lin setiap bulan akan mengirimkan seorang wanita asing. Dan setiap kali aku bekerja sama dengan mereka menyelesaikan tugas, aku juga akan mendapatkan berbagai teknik, alat, dan pil. Aku tampak patuh di permukaan, namun sebenarnya mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Selama periode ini aku menelan sebuah buah, melakukan terobosan ke tahap dasar. Di luar hanya mengatakan bahwa itu berkat efek pil. Namun di dunia ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Suatu hari, utusan pemeriksa dari Taishuan Shangdi mengambil persembahan sementara yang diterima keluarga Lin setiap tahun. Utusan pemeriksa awalnya berniat mengambil persembahan dan pergi. Namun, saat melewati halaman belakang, ia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Di sana ada energi spiritual yang murni dan padat. Bergetar, bagaimana keluarga Lin tiba-tiba memiliki begitu banyak anak-anak berbakat. Karena rasa ingin tahunya, ia diam-diam menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki. Siapa sangka, setelah menyelidiki, ia sangat terkejut. Ternyata semua anak-anak ini memiliki akar spiritual yang tinggi. Bahkan ada yang memiliki akar spiritual terbaik. Ia mulai menyelidiki secara diam-diam. Dengan cepat menemukan rahasia keluarga Lin dan saya. Ternyata darah orang ini dapat diproduksi massal. Utusan berbakat itu menatap dengan penuh semangat. Segera pergi dengan penemuan ini. Berita itu segera kembali ke aula besar Tanah Suci Taishuan. Pemimpin Tanah Suci, Xianzun Mengli, mendengarkan laporan. Di dalam mata funisnya yang dingin, muncul sedikit keheranan. Maksudmu orang itu bisa melahirkan keturunan dengan akar spiritual tingkat tinggi? Xianzun Mengli terbenam dalam pikirannya. Meskipun Taichuan Shangdi adalah penguasa, namun dalam 100 tahun terakhir, bakat menurun. Terutama para jenius teratas sangat jarang. Dan dia sendiri terjebak di tahap Yuan Yang selama ratusan tahun. Selalu tidak dapat menyentuh ambang tahap Washen. Catatan kuno menyebutkan, jika bisa melahirkan keturunan dengan tubuh dao bawaan, maka bisa memanfaatkan keberuntungan dari jalan. Ada sedikit harapan untuk memecahkan belenggu. Nona Mengli Xianzun menghela napas pelan. Saya telah berlatih jalan tanpa kasih selama ratusan tahun. Namun terhalang di sini. Mungkin ini adalah takdir. Membiarkan saya masuk ke dunia fana. Mengalami ujian cinta garis keturunan darah. Memikirkan ini, Nona Mengli Xianzun perlahan berdiri. Mengambil keputusan yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Dia akan pergi sendiri ke keluarga Lin. Malam itu, taman ketenteraman sangat sunyi, tanpa pengawalan dari para tetua keluarga Lin, juga tanpa larangan gelombang seperti biasanya. Seorang wanita cantik dan anggun mendorong pintu dan masuk. Namun yang mengejutkan saya, wanita ini sama sekali tidak memiliki gelombang kekuatan spiritual. Namun saya merasakan getaran dari kedalaman jiwa saya. Siapa kamu? Saya bertanya dengan waspada. Siapa sangka wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya dengan tenang. Tatapannya seolah menembus semua penyamaran saya. Kemudian dia baru mengucapkan kalimat aneh. Meminjam sesuatu darimu untuk menyelesaikan sebab akibat. Malam itu saya seolah mengalami pencucian jiwa, baik ilusi maupun kenyataan. Setelah itu, wanita itu tidak segera pergi seperti orang lain, melainkan menatap saya dalam-dalam, seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Kemudian sosoknya memudar, menghilang begitu saja. Seminggu kemudian, ketika aku kembali melihat pohon kuno pembuluh darah di dalam pikiranku, seluruh tubuhku seketika tertegun. Kulihat di puncak tertinggi pohon, sebuah buah besar yang memancarkan cahaya 9 warna sedang berkembang. Tekanan yang dia pancarkan, bahkan membuat buah-buah lain di sekitarnya bergetar ketakutan. Wanita itu sebenarnya berada di tingkat apa? Aku baru menyadarinya. Keringat dingin mengalir deras. Setahun kemudian, wanita tetangga yang sebelumnya hamil melahirkan berturut-turut. Keluarga Lin merayakan dengan gembira, dan aku juga menyambut panen besar. Beberapa buah darah yang matang tergantung di dahan. Dan satu buah cahaya 9 warna, yang bisa matang kapan saja, menurut perhitunganku. Jika saat ini aku menelan semua buah yang matang, bahkan bisa membawaku melewati tahap penyatuan akhir. Bahkan nenek moyang keluarga Lin pun tidak berani meremehkanku. Memikirkan ini, aku menatap keluar jendela, berbisik pada diriku sendiri.
akhirnya akan terbebas dari sangkar. Namun saat aku menyesuaikan keadaan, bersiap untuk menelan buah, tiba-tiba sebuah krisis besar datang. Saat itu, aura pembunuh yang mengerikan dari keluarga Shao tiba-tiba meledak. Nenek moyang keluarga Shao berhasil mencapai tahap awal kelahiran. Shao Han selalu mengingat balas dendam terhadapku. Namun yang membuatnya marah adalah, selama waktu ini, keluarga Lin ternyata melindungiku. Tidak berhubungan dengan dunia luar. Membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa dengan enggan mengirim orang untuk mengawasi keluarga Lin. Siapa sangka dia secara tidak sengaja menemukan keanehan keluarga Lin. Beberapa anak dengan akar spiritual yang luar biasa lahir berturut-turut. Dia merasa ini ada hubungannya denganku. Maka dia memberitahukan dugaan ini kepada sang leluhur, Shao Zudan. Keluarga Shao dan keluarga Lin sebagai dua raksasa di kota Qingyun. Secara permukaan tampak ramah, namun sebenarnya saling curiga di belakang. Shao Zu awalnya tidak menganggapnya serius, hingga dia menyembunyikan keberadaannya dan menyusup ke dalam kesadaran keluarga Lin. Saat dia menyapu melalui taman menenangkan, melatih darah dewa, merasa dia sangat peka terhadap kekuatan energi vital. Sementara saat ini, buah darah dalam tubuh saya belum ditelan. Di mata Shao Zu, dia seperti ramuan besar berbentuk manusia yang berjalan. Langit membantu saya seperti ini, kekuatan darah yang kaya, jika ditelan olehku, bahkan bisa langsung melangkah ke tahap Yuanying akhir. Dia yang berada di tahap Yuanying tidak ragu untuk menyerang. Detik berikutnya, sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul tiba-tiba, seketika menghancurkan semua larangan di taman tenang, langsung menuju untuk menangkapku. Pada saat kritis, kakek tua dari keluarga Lin, Lin Changhai, berteriak marah. Siapa yang berani menerobos keluarga Lin kami? Kekuatan tahap jidannya meledak, mencoba untuk menghentikan. Namun Shao Zu hanya melambaikan tangan dengan santai. Lin Changhai terlempar jauh, tak tahu hidup atau mati. Shao Zu sudah mencapai tahap jiwa asli. Lin Zhen dan yang lainnya tampak pucat, dengan putus asa melihat tangan besar itu jatuh. Di saat hidup dan mati, aku tidak lagi bersembunyi. Dengan satu pikiran, seketika mengaktifkan semua buah yang matang. Energi menakutkan meledak di dalam tubuhku, seperti sungai yang meluap. Tahap penyelesaian awal, menengah, akhir, sempurna. Aku berteriak dengan marah. Satu tamparan diluncurkan, ternyata bisa menghentikan tangan besar berwarna darah itu. Sebentar, aku menyembunyikan kekuatan. Ternyata sudah mencapai penyelesaian sempurna. Menarik juga. Tapi di hadapan bayangan asal, penyelesaian hanyalah dia yang tersenyum jahat mengeluarkan harta karun. Garis keturunan jiwa, tak terhitung arwah teraniaya dan hantu menakutkan melolong keluar. Tekanan bayangan asal yang mengerikan, sepenuhnya mengunci alam semesta ini. Dia ingin mengubahku menjadi darah dan penyelesaian di tempat ini. Sial, masih kurang sedikit. Aku berjuang keras, namun penyelesaian dan bayangan asal masih terpisah oleh jurang besar. Energi dan darah di dalam tubuhku mulai mengalir tak terkendali. Kesadaranku perlahan memudar. Apakah benar-benar harus gagal di saat-saat terakhir? Aku sangat tidak rela. Di saat-saat genting, di kedalaman tanah suci Taishuan yang jauh, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar. Sang kaisar langit seketika berubah warna. Energi ungu datang dari timur sejauh 30.000 li. Pada waktu yang sama, buah 9 warna yang telah lama terdiam di pikiranku, buah yang matang jatuh dengan sendirinya. Aku tanpa ragu, langsung menelan buah tertinggi ini. Sebuah kekuatan yang melampaui aturan terbangun dalam diriku. Kemampuanku melesat seperti panah. Seketika menerobos batas jiwa asal. Melaju dengan cepat, awal, tengah, dan akhir jiwa asal. Akhir besar jiwa asal. Apa ini? Aroma apa ini? Tidak, tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Shao Zu berteriak, berbalik dan ingin melarikan diri dalam cahaya darah. Namun semuanya sudah terlambat. Aku perlahan membuka mata. Cahaya ilahi di mataku bergetar, seperti dewa, mengawasi semut-semut, mengangkat tangan dan menunjuk dengan lembut. Menunjuk di tengah teriakan putus asa Shao Zu. Tubuh jiwa miliknya bersama dengan darah ribuan jiwa, justru dihancurkan oleh jariku menjadi debu. Shao Han di kejauhan sudah ketakutan. Baru ingin merangkak pergi, langsung saja aku tebas dengan energi pedang menjadi abu. Suasana hening. Anggota keluarga Lin terkulai di tanah. Melihat sosok yang seperti dewa di langit, menggigil ketakutan. Siapa yang bisa menyangka pria yang mereka pelihara selama ini, ternyata adalah sosok yang sangat luar biasa. Aku perlahan menghembuskan napas, merasakan kekuatan spiritual yang mengalir dalam diriku. Inilah rasanya memiliki kekuatan, ya, sungguh memabukkan. Tiba-tiba, dari ujung langit muncul cahaya yang menakjubkan. Musik surgawi terdengar. Meng Li Shanzun melangkah di udara. Dalam pelukannya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik.
Aku melihat bayi itu, getaran darahnya membuatku tergerak. Segera aku mengenali Meng Li Xianzun. Dia adalah wanita misterius dari malam itu. Meng Li Xianzun melihatku yang sudah menjadi praktisi Yuan Ying. Di dalam matanya yang dingin, ada kilasan lembut dan pengakuan. Ayo ikut denganku. Dia mengulurkan tangan bukan sebagai perintah, melainkan sebagai undangan yang setara. Kembali ke tempat suci dan jadilah pasangan spiritualku. Jadilah ayah dari anak ini. Aku tersenyum tipis, melihat ke arah istri dan anak-anakku. Sekali lagi melihat. Baiklah, 18 tahun kemudian, keturunanku tersebar di seluruh dunia kultivasi. Masing-masing adalah orang-orang yang luar biasa. Dan pohon darah kuno di dalam pikiranku akhirnya berbuah dengan buah terakhir, buah padi abadi. Pada saat saya menelan buah itu, langit dan bumi bergemuruh, kekosongan hancur. Sebuah kekuatan yang melampaui batas dunia ini mengalir dalam diri saya. Itu adalah kekuatan dewa sejati. Saatnya juga telah tiba. Saya berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke arah Ying Ying dan Yan Yan di belakang saya, dan juga keturunan yang berkelompok. Lin Qingyue terlihat sedikit tegang, melihat suami saya. Apakah benar-benar akan pergi? Meng Li Xianzun dengan mata indahnya berkilau. Semangat tempur membara. Dunia bawah ini sudah tidak menarik lagi. Mendengar bahwa ada lebih banyak jenius di dunia dewa. Tepat untuk pergi melihatnya, aku tersenyum tipis, melambaikan tangan. Pohon darah kuno muncul, berubah menjadi pohon raksasa yang menutupi langit, menutupi seluruh tempat suci beserta semua istri dan anakku. Anakku, terbanglah bersama ayah. Setelah kata-kata itu diucapkan, di tengah tatapan terkejut dari banyak praktisi, pohon kuno itu menjulang tinggi, menghancurkan kekosongan, meluncur ke dalam pintu dunia dewa yang terbuka lebar.